Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqah wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Pertemuan kita kali ini membahas kelanjutan ayat dari surah Al-Baqarah, yaitu ayat yang ke-263 dan 264. Di kedua ayat ini merupakan kelanjutan bahasan dari pembahasan kita di pekan yang lalu berkaitan dengan persoalan infak. Para hadirin yang dirahmati Allah, ayat 262 yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, Allah mengingatkan jangan sekiranya infak itu diiringi dengan sering menyebut-nyebut dan menyakiti hati orang yang menerima infak tersebut.
Peringatan Allah ini penting untuk diperhatikan dan diindahkan. Kenyataan yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa adanya orang-orang yang merasa berjasa terhadap orang lain, merasa berjasa, punya saham terhadap sebuah amal usaha atau lembaga. Ketika terjadi pergesekan yang mengakibatkan ketersinggungan perasaan dari orang yang berinfak tadi, maka di sanalah kemungkinannya iblis menari-nari memainkan peranannya. Kalau yang berinfak itu kurang sabar, tak dapat mengendalikan emosinya, maka itulah yang kita lihat. Orang yang berinfak tadi menyebut-nyebut pemberiannya, menyebut-nyebut jasanya. Tentu ini sebuah kerugian. Tak ada pahala. Yang kedua, orang pun juga menjadi hilang simpati terhadap mereka yang menyebut-nyebut pemberiannya dan menyakiti hati. Karenanya jemaah yang dirahmati Allah, bahwa apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah hal yang realistis. Menjadi petunjuk dan pegangan hidup bagi manusia yang ingin memelihara dan menjaga kemaslahatan amal ibadahnya, agar supaya senantiasa berada dalam bingkai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-263, Allah Subhanahu wa taala melengkapi penjelasan-penjelasannya. Allah nyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik, ucapan yang baik, dan pemberian ampunan, pemberian maaf, itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi, yang diikutkan dengan hal-hal yang menyakitkan, menyakiti hati orang. Wallahu ghaniyyun halim. Allah itu maha kaya, Allah itu maha santun. Para hadirin, pemirsa dan pendengar yang budiman. Perkataan yang baik, yang santun, tentu lahir dari hati yang bersih. Hati yang baik. Kalau hati seseorang kotor, maka akan lahir pula kosakata yang kotor. Lahir pemikiran-pemikiran yang kotor. Lahir ketidakpedulian terhadap kebaikan yang dilakukannya. Kemaslahatan dari kebaikan yang dilakukannya itu yang dia tidak pedulikan. Ada sebuah hadis yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, al-kalimatu thayyibatu sadaqatun. Kalimat-kalimat yang baik itu yang diucapkan oleh seseorang, maka kalimat-kalimat yang baik yang terlontar itu adalah sedekah. Wa in minal ma'rufi, dan sesungguhnya termasuk hal yang baik, an talqa akhaka biwajhin talaq,
bahwa kamu menjumpai saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Dua hal ini jemaah sekalian yang disampaikan oleh Rasulullah tentu masuk dalam bingkai akhlakul karimah, budi pekerti yang baik. Bahwa bertutur kata yang baik itu adalah sedekah. Menjumpai saudara kita dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang familiar, maka itu juga hal yang bagus menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah dalam keterangan yang lain Rasulullah juga pernah menyatakan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun. Senyummu ketika berjumpa dengan saudaramu, maka itu adalah sedekah. Saya ingin mengulang bahwa semua ini kalimat yang baik, bertemu dengan orang dengan wajah yang manis, wajah yang penuh keakraban, maka ini semua adalah pancaran dari akhlak moralitas yang terpuji. Ketahuilah saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pernyataan yang lain beliau menyatakan, ad-dinu huwal khuluq. Agama ini adalah akhlak. La dina liman la khuluqa lahu. Tidak dianggap beragama orang yang tidak punya akhlak. Kita turunkan sedikit dengan pernyataan bahwa semakin buruk akhlak seseorang, maka itu menunjukkan semakin buruknya pula kualitas agamanya. Karenanya jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau suri tauladan contoh yang sempurna termasuk dalam persoalan akhlak itu sendiri. Itu sebabnya beliau menyatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan Allah nyatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada dalam akhlak yang sangat agung. Karenanya yang senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh untuk kita contoh dan tiru adalah teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersedekah memang sekilas banyak manfaatnya. Terjadi hubungan sosial antara seseorang dengan yang lainnya. Terjadi percepatan penyelesaian sebuah program. Tetapi kalau infak sedekah itu diiringi dengan menyebut-nyebut dan menyakiti hati orang yang menerima infak dan sedekah itu, maka tentu akan hancurlah kemaslahatan-kemaslahatan yang pada dasarnya diinginkan lahir dari infak dan sedekah itu. Itu sebabnya sehingga Allah menyatakan dengan tegas, qaulun ma'rufun wa maghfiratun, perkataan yang baik dan pemberian ampunan. Dimaafkan kesalahannya orang ketika dia khilaf, padahal kita ada jasa pada orang itu, ada jasa pada lembaga itu, tetapi lembaga itu melakukan hal-hal yang tidak berkenan mungkin di hati orang yang pernah berjasa, maka dengan memberikan maaf, memberikan ampunan, itu khairum min sadaqah, lebih baik daripada sedekah yatba'uha adha, yang diiringi dengan menyakiti hati orang yang menerimanya. Wallahu ghaniyun halim. Allah maha kaya, Allah maha penyantun.
Apa yang diinginkan oleh Allah dari peringatan ini? Allah Maha Kaya, Allah Maha Penyantun. Allah ingin mengingatkan kita bahwasanya bukan kita yang besar jasa kita terhadap kesuksesan sebuah lembaga atau kemaslahatan seseorang. Tidak. Tidak. Sekalipun tanpa bantuan kita, tanpa infak dan sedekah kita, Allah bisa mendatangkan pertolongannya lewat tangan-tangan orang lain. Karena Allah itu Maha Kaya. Allah itu Maha Santun. Wahai si kaya, dengan adanya orang yang miskin, yang kelihatannya dia miskin, maka mereka yang miskin ini sebenarnya adalah pintu jalan untuk si kaya melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik kepada orang-orang yang berhak untuk diperlakukan baik. Seseorang berinfak kepada orang lain yang membutuhkan. Bukan sebenarnya kita yang berjasa. Tapi ketahuilah, karena adanya mereka, sehingga kita punya peluang untuk berbuat baik. Hadirin, para pemirsa, pendengar yang dirahmati Allah. Di ayat yang ke-264, Allah kembali menekankan, memberi indhar peringatan, Ya ayyuhalladzina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekahmu dengan banyak menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati orang. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Mereka itu yang berinfak, kemudian dia batalkan infaknya karena menyebut-nyebut dan menyakiti hati, maka mereka seperti orang yang berinfak. Dia menginfakkan hartanya karena mengharapkan pujian orang. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Dia seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, ingin dipuji oleh orang. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab. Perumpamaan mereka itu seperti perumpamaannya sebuah batu besar yang licin. Alaihi turab. Di atas batu besar yang licin itu ada tanah. Fa'asabahu wabilun fatarakahu salda. Tanah yang berada di atas batu besar yang licin itu ditimpa hujan lebat. Sehingga tanah tersebut meninggalkan batu licin itu. Habis, tak bersisa. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Mereka yang berinfak ria'an nas itu, mereka tidak punya kekuasaan sedikit pun juga atas apa yang mereka usahakan. Artinya tak ada kemaslahatan, tak ada kebaikan, tak ada pahala dari yang mereka usahakan itu. Sebab yang menentukan segala-galanya kemaslahatan itu, pahala itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberi hidayah kaum yang kafir. Hadirin yang dirahmati Allah. Tentu kita pernah membahas
sebuah hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang al-muflis, orang yang pailit. Di hadapan para sahabat, Rasulullah pernah bertanya, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut, orang yang pailit itu? Qalu, sahabat menjawab, "Al-muflisu fina," orang yang bangkrut menurut kami adalah man la dirhama lahu wala mata. Orang yang tidak punya lagi uang dan tak punya lagi barang-barang. Dulu uangnya banyak. Dulu barangnya berlimpah. Sekarang ini habis, pupus, hilang sama sekali. Rasulullah menjawab, "Al-muflisu min ummati," orang yang bangkrut dari umatku itu adalah siapa yang didatangkan menghadap kepada Allah dengan membawa pahala solatnya, pahala sedekahnya, pahala puasanya. Wa qad syatama hadza, tapi dia telah menghina si fulan. Wa daraba hadza, dia telah memukul si fulan. Wa akala mala hadza, dia telah memakan hartanya si fulan. Wa safaka dama hadza, dia telah menumpahkan darahnya si fulan. Fayu'khadhu min hasanatih, maka seluruh kebaikan-kebaikannya akan diambil sebagai pembayaran atas perbuatan zalimnya. Kalau kebaikannya masih kurang, sementara dosanya masih banyak, maka orang yang berdosa tadi akan diambil dosanya dan ditimpakan kepada orang tersebut. Perhatikan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Salah satu di antara orang yang bangkrut itu adalah yang menyakiti hati seseorang. Syatama hadza, dia telah menginjak-injak harga diri seseorang. Menyakiti hati seseorang itu masuk dalam kategori asyatmu. Bingkai dari asyatmu. Bahagian dari asyatmu. Sekalipun kita pernah berjasa kepada seseorang, tetapi tutur kata kita menyakiti hati seseorang itu, menginjak-injak harga dirinya, merendahkan harga dirinya, maka ini termasuk asyatmu. Bangkrut dia. Kita juga sekilas sudah pernah membahas tentang orang yang riya. Rasulullah pernah menyatakan, riya itu adalah asyirkul asgar, syirik yang paling kecil. Berbuat sesuatu karena mau dilihat orang. Saudara kembarnya sum'ah, berbuat sesuatu karena mau didengar orang. Riya, sum'ah diartikan dengan, dimaknai dengan berbuat sesuatu karena mau dipuji orang. Perhatikan jemaah sekalian. Orang yang berinfak kemudian sering menyebut-nyebut menyakiti hati orang seseorang, itu identik, dipersamakan dengan orang yang berinfak karena mau dipuji orang. Karena mau dipuji. Coba perhatikan fakta lapangan, para hadirin yang hati Allah. Memang kita temukan ada orang-orang yang dia berinfak, tangan kirinya tak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Tetapi ada juga orang-orang yang berinfak karena ada sesuatu yang diinginkan. Ada udang di balik batu. Dengan sangat indah, tetapi sangat memprihatinkan perumpamaan yang indah itu. Allah nyatakan, famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab. Perumpamaannya
perumpamaannya orang yang berinfak karena riya, orang yang berinfak karena sering menyebut-nyebut dan menyakiti hati orang, itu sama dengan sebuah batu besar yang di atasnya ada tanah, kemudian ada hujan lebat menimpa tanah yang berada di atas batu besar itu, sehingga tanah itu menjadi hilang secara keseluruhannya. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka tidak punya kemampuan, kekuasaan sedikit pun juga atas apa yang mereka usahakan. Kalau sekiranya Pak Tani menanam tanamannya di atas tanah yang berada di atas batu yang besar yang licin itu, lantas ditimpa hujan lebat, maka tanah itu menjadi longsor, tergerus, semua tanamannya juga menjadi tergerus, longsor, maka tentu tak ada kemampuan dari Pak Tani tadi untuk mengatasi tanaman-tanamannya yang hanyut dibawa oleh air akibat hujan lebat tadi itu. Para hadirin yang dirahmati Allah. Karenanya untuk kemaslahatan kita semua, maka tak ada pilihan lain kecuali kita memang harus senantiasa menjaga keikhlasan kita di dalam berinfak, bersedekah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Orang yang beriman ketika berinfak, bersedekah, memang ikhlas lillahi ta'ala. Mereka tidak mengharapkan balasan balik, bahkan ucapan terima kasih pun juga tidak. Sebab yang dia lakukan adalah benar-benar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan yang bersangkutan ingin menyenangkan orang yang berinfak, atau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa saja mengundang rasa sakit hati dari orang yang berinfak, itu urusannya dia. Urusannya dia. Tapi urusan orang yang beriman berinfak adalah dia menjaga keikhlasannya dalam berinfak karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tak mengharapkan balasan, bahkan ucapan terima kasih pun juga tidak. Benar-benar kami lakukan lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga kondisi ini para hadirin yang dirahmati Allah. Karena ini satu-satunya hal yang terbaik yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, jaga keikhlasan kita di dalam berinfak, bersedekah. Syaitan dengan tentaranya sangat pandai dalam memainkan peranannya. Jangan sampai kita terpedaya sehingga kita mengalami totalitas kerugian. Rugi karena kita tidak dapat pahala dari perbuatan baik kita. Rugi karena simpati orang hilang terhadap perbuatan baik kita berinfak, tetapi diiringi dengan sering menyebut-nyebut dan menyakiti hati orang. Orang tidak simpati lagi dengan perbuatan yang seperti itu. Para hadirin yang dirahmati Allah, memang perlu latihan terus menerus, sebab semakin bagus kualitas amal ibadah kita, maka tentu godaannya iblis pun juga akan semakin dahsyat. Tapi yakin, Allahu ma'ana, Allah itu akan bersama kita. Jika kita benar-benar ingin menolong agamanya Allah, maka Allah pun pasti juga akan menolong kita. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Allah akan senantiasa mengokohkan dan meneguhkan langkah-langkah kita menuju keridhaannya ketika kita senantiasa mohon perlindungan dan pertolongan
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati dan memberkahi kehidupan kita. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.